jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing. Hatiku senang bersama Tuhan. Happy Sunday. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kakak berharap pada hari ini, pagi yang cerah ini, kita semua dalam keadaan sehat luar biasa. Amin. Amin. Minggu hari ini yang bertugas untuk melayani adik-adik semua ada Kakak Desi, ada Kak Manda, ada Kak Deborah. Kiranya adik-adik mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita pagi ini. Walaupun masih ibadah online, tapi adik-adik harus tetap semangat dan jaga sikap yang baik saat beribadah. Kita akan sambut pujian pertama untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Ayo Kak Agatha. Sekarang kita akan lanjut dengan lagu yang semangat. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan penuh semangat. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga. Kak Deborah semangat ya. Kak Manda semangat ya. Adik-adik juga semangat di rumah. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
Ya, terima kasih adik-adik yang sudah bernyanyi dengan semangat. Kakak silakan duduk kembali, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Manda. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah berikan kami kesehatan untuk mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 17 dengan judul Raja Natu Mimbul. Kita bernyanyi bersama dengan semangat. Ayo Kak Gata. Raja Natu Mimbul sigo komihani jalo mapujian nami dengan ibasando pangoluhon hani ating pemargo sahani saya boy pargogon hami mangendehon sangat ni o Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inak Pendeta. Kakak harap adik-adik semua mendengarkan dengan baik, duduk yang manis. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. 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 Apa kabar kita semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Adik-adik sudah dapat? Ya, kita baca. Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, semua kita apa tadi judulnya dari nats ini? Ayo. Petrus dan Kornelius. Siapa? Adik-adik tahu nggak siapa itu Petrus? Murid Tuhan Yesus. Ya, murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Waktu itu pekerjaannya Petrus apa? Penjala ikan, atau sekarang dikatakan dengan nelayan. Adik-adik tahu nggak pekerjaan nelayan itu di mana? Di mall nggak? Di laut, ya, mengumpulkan ikan. Tapi si Kornelius ini itu bangsanya bangsa apa? Bangsa apa? Ayo. Itali itu berada di mana? Roma, ya. Jadi pekerjaannya Kornelius itu adalah seorang perwira atau letnan. Anak-anak sekolah minggu punya cita-cita nggak? Punya. Apa cita-citanya? Dokter, bagus. Ada polisi, ada apa lagi? Jadi guru. Jadi pendeta nggak ada? Ada.
Ya, jadi banyak cita-cita. Semua cita-cita itu baik. Seperti Cornelius juga, dia seorang perwira. Dia bekerja di bagian tentara atau TNI. Anak-anak sekolah minggu mau jadi TNI? Mau. Bagus. Tapi Cornelius ini bukan hanya seorang tentara begitu saja. Walaupun dia dari bangsa Roma atau Italia, tapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Coba kalau kita baca di ayat 2. Udah dapat belum? Pasal 10 sebelum khotbah kita ini, di sana dikatakan bahwa Cornelius itu adalah seorang yang saleh. Dia beserta seisi rumahnya adalah orang yang takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa. Coba tadi berapa sifatnya si Cornelius yang baik-baik? Yang pertama itu adalah saleh. Yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah memberi banyak sedekah. Yang keempat adalah suka berdoa atau senantiasa berdoa. Jadi anak-anak sekolah minggu juga, walau nanti tadi cita-citanya itu jadi guru, jadi dokter, jadi nelayan, ya kan? Jadi pegawai atau apapun, tapi Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki sifat seperti Cornelius. Walaupun dia seorang perwira, bekerja sebagai tentara, tapi dia memiliki sifat yang baik. Dan itulah yang menjumpakan dia dengan Rasul Petrus. Adik-adik sekolah minggu mau nggak jumpa dengan Rasulnya Tuhan? Mau. Perjumpaan itu maka Petrus mengatakan sebagaimana nats khotbah kita ini. Dikatakan di sana bahwa Petrus mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak berapa macam bangsa di dunia ini? Berapa banyak? Contohnya apa? Contohnya bangsa Amerika. Tapi harus Indonesia dulu dong. Kita kan orang Indonesia. Bangsa Indonesia. Baru pergi ke Amerika, Jepang, Korea, iya kan? Banyak lagi bangsa-bangsa di dunia, dan semua itu dikasihi oleh Tuhan. Makanya ada nyanyian kita yang mengatakan itu. Coba apa nyanyiannya? Tuhan cinta segala bangsa. Iya, adik-adik sekolah minggu tahu nggak nyanyikannya? Tahu, nanti dinyanyikan ya. Bahwa Tuhan mencintai semua bangsa. Adik-adik sekolah minggu, coba kita baca dulu Ulangan 10 ayat 17. Udah dapat belum? Ulangan 10 itu di Perjanjian Lama atau baru? Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama. Sudah ditemukan? Sudah. Ayo kita sama-sama baca ya. Ulangan 10 ayat 17. 1, 2 ya. Sebab Tuhan Allah Mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Sekali lagi kita baca. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Karena itu kita harus bersukacita, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang
yang besar, kuat dan dahsyat, dan Dia tidak membeda-bedakan orang dari status atau suku bangsa, tapi Tuhan cinta semua bangsa di dunia, termasuk anak-anak sekolah minggu HKBP Karawang. Karena itu kita juga jangan membeda-bedakan orang dari statusnya, dari kulitnya, atau dari keadaannya. Karena Tuhan juga mencintai, mengasihi setiap orang. Karena itu kita juga anak-anak Tuhan harus mengasihi setiap orang sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan tidak membeda-bedakan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Tuhan memperkenankan kami beribadah secara online, ibadah anak sekolah minggu HKBP Karawang ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, dan kami boleh bersama dengan Tuhan melewati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menikmatinya dengan kesehatan dan berkat dari Tuhan. Kami juga sudah diberi firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi setiap orang, apapun pekerjaannya, apapun bangsanya atau statusnya, sebagaimana Kornelius dan Petrus yang dipertemukan Tuhan di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami hidupi dan boleh mengingatkan kami supaya kami bersahabat, berteman, bersaudara dengan semua orang. Kami tidak membeda-bedakan siapapun dia, karena semua kami diciptakan Tuhan dengan begitu indah. Terima kasih firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua, anak sekolah minggu HKBP Karawang ini, biarlah mereka menjadi anak yang manis, anak yang senantiasa bersahabat dan tidak membenci teman-temannya karena keadaannya. Tapi Tuhan mengajarkan kami mengasihi setiap orang. Biarlah kami ditolong oleh firman-Mu untuk mengasihi dan bersahabat dengan semua orang. Berkati orang tua kami, juga keluarga kami seluruhnya, dan pekerjaan masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan rahmat-Mu dan juga kemurahan-Mu sehingga kami boleh menikmatinya dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan seluruh dunia ini biarlah dipenuhi dengan kasih sayang-Mu, persahabatan dan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan melayakkan kami dan mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih, anak-anak Tuhan yang senantiasa mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Sempurnakanlah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta, bahwa Tuhan cinta segala bangsa yang ada di dunia ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga dicintai tanpa pandang bulu, tidak membeda-bedakan. Kita bernyanyi lagu Tuhan Cinta Segala Bangsa. Bangkit berdiri adik-adik, kita bernyanyi. Tuhan cinta segala bangsa di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan
sebelum mendengarkan pengumuman kakak mau ngetes, masih semangat nggak ya? Masih ingat nggak tepuk horasnya? Masih ingat nggak? Masih, jangan mentang-mentang udah lama nggak pernah ke gereja, ke sekolah minggu lupa. Kita tes ya. Tepuk ya Kak Deborah ya, Kak Manda ya. Tepuk horas. Ucap, ucap. Butek, butek. Horas. Ya, sekarang kita akan dengarkan pengumuman. Dengerin dengan baik. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, sekarang dengarin pengumumannya. Sekarang sudah bulan November, yang mereka sudah dibagi liturgi dan kegiatan Natal yang lainnya. Ingat, ayat bulanan bulan ini Amos 5 ayat 24. Titanya, kita kedua dan keenam. Ingat ya, Natal pertama tanggal 5 Desember yaitu TK. Natal kedua 12 Desember, ingat ya, 12 itu anak kelas 1, 2, dan 3. Natal ketiga yaitu 19 Desember, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Jangan lupa kelas 7, jangan malu-malu. Yang berikutnya latihan video yang sudah dikirimkan kakak, baik yang menari, yang liturgi dihafal liturginya, terus yang gerak dan lagu gerakannya dihafal, apalagi yang mereka lucu-lucunya. Oke, ingat ya adik-adik ya, kalau sudah selesai dihubungin, dikirim ke kakak sekolah minggunya, bukan di Facebook, dikirim ke kakak sekolah minggunya sesuai dengan nomor telepon yang sudah diumumkan. Oke adik-adik, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, demikian tadi kita sudah mendengar pengumuman yang sudah disampaikan oleh Kak Deborah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari buku ND dari nomor 214. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lawan dapotoni, tontong di johon Yesus, saya maho Tuhan, tadi kon hahonomo, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho Maria, lawan dapotoni. Kita akan tutup ibadah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.